Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bapak, Ibu dosen yang terhormat, dan teman-teman sekalian, izinkan kami dari kelompok ini untuk memaparkan analisis kami mengenai pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru dan juga muatan-muatan yang mengandung isu atau polemik di dalamnya yang dapat mengancam hak masyarakat di wilayah Kalimantan Timur sebagai target pemindahan lokasi Ibu Kota Negara yang baru nantinya. Pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus tahun 2019 yang lalu, Presiden RI atau Presiden Joko Widodo mengusulkan tentang adanya rencana perubahan pemindahan ibu kota negara yang tadinya berlokasi di wilayah DKI Jakarta menjadi ke wilayah Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara. Selain itu, namun dari Undang-Undang Ibu Kota Negara sendiri dan juga rencana dari usulan pemindahan ibu kota ini mengandung berbagai polemik di tengah masyarakat. Salah satu diantaranya adalah pada konstitusi negara kita, yaitu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak ada satu pasal pun yang menerangkan secara eksplisit mengenai definisi dari ibu kota negara itu sendiri. Hanya saja, pada konstitusi negara disebutkan bahwasannya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR harus melaksanakan atau menyelenggarakan sidang sekurang-kurangnya selama 1 kali dalam 1 tahun di wilayah ibu kota negara. Selain itu, pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini juga mengandung beberapa polemik yang antara lain adalah Undang-Undang Ibu Kota Negara ini mencatat rekor pembahasan dan pembentukan Undang-Undang Ibu Kota yang paling cepat dibanding dengan undang-undang lainnya. Selain itu, terdapat juga beberapa isu-isu atau concern di bidang wilayah pengelolaan lingkungan hidup dan juga masyarakat-masyarakat adat yang memiliki tanah adat di wilayah tersebut yang nantinya terancam untuk dibebaskan haknya secara paksa oleh otorita di Ibu Kota Negara sendiri. Oleh karena itu, kelompok kami akan mengupas lebih lanjut dan menilik lebih lanjut mengenai analisis pembentukan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara sendiri ini dan juga isu-isu yang akan di-raise atau concern-concern yang akan dibahas lebih lanjut lagi nantinya di dalam video informatif ini. Bapak, Ibu dosen yang terhormat, dan teman-teman sekalian, selamat menyaksikan. Mengenai pemenuhan syarat formil dan material dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara, dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan haruslah berpedoman kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan ideal guna menghindari adanya kesalahan atau kecacatan dalam pembentukan norma tersebut. Menurut I.C. van der Vlies, dalam bukunya yang berjudul Handbook Wetgeving, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah asas-asas formil yang terdiri dari 1. Asas tujuan yang jelas, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. Lalu yang kedua, asas organ atau lembaga yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dalam pembuatannya dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang. Lalu yang ketiga adalah asas kedesakan pembuatan pengaturan. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada penghitungan bahwa pengaturan yang dibentuk tersebut nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat, karena telah memenuhi dukungan baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis sejak tahap pembentukannya. Lalu yang kelima, asas konsensus. Kelompok kedua adalah asas-asas material yang terdiri dari 1. Asas terminologi dan sistematika yang benar, 2. Asas dapat dikenali, 3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum, 4. Asas kepastian hukum, dan yang kelima, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Nah, selain asas formil dan material, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Berkaitan dengan Undang-Undang IKN yang telah disahkan ini, pada dasarnya menuai banyak pertikaian dari berbagai golongan masyarakat. Pembahasan dari Undang-Undang IKN ini terbilang memakan waktu yang cukup singkat, serta kurangnya keterbukaan ruang untuk partisipasi masyarakat dari tahap pembahasan hingga persetujuannya. Pasalnya, terdapat berbagai permasalahan yang ada dalam materi muatan Undang-Undang IKN, baik secara material maupun formil, yaitu dengan ditemukannya sejumlah pasal yang bermasalah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Pasal 4 ayat 1 tentang bentuk Ibu Kota Negara. Dalam pasal ini dikatakan bahwa Ibu Kota Negara Nusantara memiliki status kekhususan sebagai pemerintahan daerah khusus, di mana seharusnya status daerah khusus dibentuk melalui Undang-Undang Otonomi baru.
daerah otonomi khusus harus memenuhi beberapa syarat, seperti kemampuan fiskal, jumlah daerah administrasi, serta dari aspek budaya dan politik. Yang kedua, Pasal 5 ayat 3 tentang pemilu. Dalam pasal ini diatur mengenai kekhususan pemilu, di mana masyarakat yang ada di IKN Nusantara hanya akan mengikuti pemilu nasional, yakni pemilihan presiden atau wakil presiden, pemilihan DPR, dan pemilihan DPD. Pasal ini mengisyaratkan adanya pembatasan dari hak rakyat untuk memilih maupun dipilih sesuai amanat demokrasi. Yang ketiga, Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 10 tentang status kepala otorita. Dalam Pasal 9 ayat 1 diatur tentang status kepala otorita IKN yang diangkat langsung oleh Presiden melalui konsultasi DPR. Frasa konsultasi dalam pasal ini hanya bersifat masukan, dan hal ini mengakibatkan pasal ini dinilai telah mengabaikan peran DPR dalam penunjukan pemimpin IKN. Dan juga semakin memperlihatkan bahwa pemerintah bertumpu pada pemerintahan yang bersifat sentralistik dalam membangun IKN. Selanjutnya, pada pasal 10 diatur tentang pemberhentian kepala otorita IKN. Pasal tersebut dinilai kurang konsisten dikarenakan Presiden tidak memiliki wewenang penuh dalam memberhentikan kepala otorita tanpa melalui konsultasi DPR. Masih berkaitan dengan kedua pasal tersebut, kejanggalan selanjutnya dapat dilihat dengan tidak diaturnya masa jabatan kepala otorita dalam Undang-Undang IKN. Oleh karena itu, dikhawatirkan akan terbuka potensi terbentuknya pemerintahan yang otoriter. Yang terakhir, Pasal 24 ayat 1 tentang pembiayaan. Pasal ini membahas terkait dengan mekanisme pembiayaan dalam proses pemindahan dan pembangunan IKN, yang berasal dari APBN dan sumber dana lainnya yang sah. Dalam pasal tersebut tidak terdapat pembatasan terhadap sumber pembiayaan dari luar APBN, sehingga dikhawatirkan akan memunculkan praktik transaksional antara pemerintah dengan para pengusaha swasta. Terdapat beberapa isu-isu yang dapat timbul akibat disahkannya UU IKN. Yang pertama, isu lingkungan hidup. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, disahkannya UU IKN dapat menimbulkan isu-isu lingkungan, khususnya di sekitar lokasi IKN. Dalam kajian yang dilakukan oleh WALHI, terdapat 3 masalah lingkungan hidup yang mendasar, yaitu masalah tata air dan perubahan iklim, ancaman terhadap flora dan fauna, dan ancaman kerusakan lingkungan hidup. Dalam laporan DPR, 59,5% wilayah IKN berasal dari wilayah hutan yang merupakan habitat dari fauna dan fauna yang dilindungi. Jika UU IKN disahkan, pembangunan untuk pusat pemerintahan, pemukiman, dan fasilitas akan semakin besar dan akan dibutuhkan deforestasi massal. Tindakan tersebut dapat menyebabkan ancaman terhadap flora dan fauna, kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, dan masalah tata air. Contohnya seperti kerusakan hutan yang dapat berakibat kepada pemanasan global. Yang kedua adalah isu ancaman hak milik tanah masyarakat adat di Kalimantan Timur. Ditetapkannya wilayah Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara yang baru telah melahirkan berbagai isu yang salah satunya adalah implikasi hukum terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat di wilayah tersebut. Umumnya, tanah milik masyarakat pelayat hukum adat yang berbentuk tanah titian, tanah pengaliran, tanah kas desa, tanah bengkok, dan sebagainya tidak dapat disertifikatkan begitu saja, dan biasanya tanah milik masyarakat adat dilepaskan dengan cara tukar guling atau melalui pelepasan hak atas tanah terlebih dahulu yang dilakukan oleh kepala adat. Dengan fakta bahwa tanah adat jarang sekali disertifikatkan, hal ini menjadi polemik berkaitan dengan perlindungan dari tanah adat itu tersendiri dan berkaitan dengan rencana pembangunan nasional mengenai ibu kota negara yang akan dibangun di tanah tersebut. Ketentuan pasal 21 dan 17 yang mengatur mengenai pertanahan cukup mengkhawatirkan masyarakat adat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isu yang ada dalam Undang-Undang IKN terkait isu pemerintahan daerah. Dalam hal ini, apabila kita melihat berdasarkan pada Undang-Undang IKN, Ibu Kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur nantinya hanya akan menggelar pemilihan presiden atau pilpres dan pemilihan legislatif atau pileg. Dalam hal ini tidak terdapat pemilihan kepala daerah atau pilkada di Ibu Kota Nusantara, di mana dalam hal ini berdasarkan pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa otorita Ibu Kota Nusantara
dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Namun, apabila kita menilik dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, dalam ayat 4 dinyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Berdasarkan pada pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa konsep penyelenggaraan pemerintah daerah yang ada dalam Undang-Undang IKN ini memiliki ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang 1945, karena adanya konsep penyelenggaraan pemerintah daerah tanpa hadirnya lembaga DPRD dan tidak adanya pemilihan oleh rakyat melalui pemilu. Hal ini tentunya berbeda dengan konsep daerah istimewa Yogyakarta, di mana karena sejarahnya tidak terdapat pemilihan gubernur melalui pemilu, tetapi tetap terdapat DPRD sebagai representasi dari rakyat. Sedangkan dalam UU IKN ini saat ini tidak ada sama sekali representasi dari rakyat. Selain itu, hal tersebut dapat pula melahirkan otoritarianisme di ibu kota negara. Hal ini kerap kali dikatakan pula sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang memiliki ciri penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Sehingga konsep ini dapat dikatakan bertentangan dengan konsep negara demokrasi dan tentunya dianut oleh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, representasi kedaulatan rakyat tidaklah seharusnya ditanggung langsung oleh DPR RI Pusat. Sebab urusan yang ada pada daerah dan urusan pusat tentunya akan terdapat perbedaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang IKN ini selain bersifat bertentangan dengan konstitusi, tetapi merupakan sebuah kemunduran pula terhadap aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan.